Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jalaluddin, NIM 20206100058, dan teman saya. Perkenalkan, nama saya Alif Akbar Maulana, NIM 56. Di sini kami akan mempresentasikan hasil dari kelompok kami yang berjudul Tauhid Fungsional. Pengertian Tauhid. Tauhid berasal dari kata wahada yuwahidu tauhidan, yang artinya menyatukan, mengesahkan, dan mengakui bahwa sesuatu itu satu. Yang dimaksud dengan makna harfiah di atas adalah mengesahkan atau mengakui dan meyakini akan keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lawan diametral dari tauhid adalah syirik, yakni menyekutukan atau membuat tandingan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan demikian, tauhid adalah mengakui dan meyakini keesaan Allah dengan membersihkan keyakinan dan pengakuan tersebut dari segala kemusyrikan. Bertauhid kepada Allah artinya hanya mengakui hukum Allah yang memiliki kebenaran mutlak dan hanya peraturan Allah yang mengikat manusia secara mutlak. Dengan demikian, tauhid adalah esensi akidah dan iman dalam Islam. Tauhid merupakan landasan utama dan pertama keyakinan Islam dan implementasi ajaran-ajarannya. Tanpa tauhid tidak ada iman, tidak ada akidah, dan tidak ada Islam dalam arti yang sebenarnya. Makna tauhid yang paling tegas ditunjukkan oleh kalimat tauhid la ilaha illallah, yang arti harfiahnya adalah tidak ada sesembahan selain Allah. Tetapi makna yang tegas dan tepat adalah tiada sesembahan yang hak disembah melainkan Allah. Kedudukan dan fungsi tauhid. Tauhid mempunyai kedudukan dan fungsi sentral dalam kehidupan muslim. Bagi seorang muslim, tauhid menjadi dasar dalam akidah, syariat, dan akhlak. Sebagai dasar dalam akidah, maksudnya seorang muslim harus percaya bahwa Allah yang Maha Esa telah menciptakan dan menghendaki semua yang terjadi di alam ini. Allah lah yang menciptakan para malaikat, kitab-kitab rasul, hari kiamat, qada dan qadar, dan semua yang ada di alam ini, sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran. Allah tidak ada Tuhan yang berhak disembah, melainkan Dia yang hidup kekal lagi terus-menerus mengurus makhluknya, tidak mengantuk dan tidak tidur. Kepunyaannya apa yang di langit dan di bumi. Tiada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izinnya. Allah mengetahui apa-apa yang di hadapan mereka dan di belakang mereka, dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah melainkan apa yang dikehendakinya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi, dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya, dan Allah Maha Tinggi lagi Maha Benar. Quran Surat Al-Baqarah ayat 255. Macam-macam tauhid. Tauhid merupakan bagian terbesar dan terpenting dalam akidah Islam yang bersumber dari Al-Quran dan As-Sunnah. Maka seharusnya umat Islam memahami dengan sesempurna mungkin, sehingga jelas akan makna-maknanya dan dalil-dalil penunjuknya. Dengan pemahaman yang utuh, seorang akan menyatu dalam satu arah antara perkataan, pemahaman, dan perbuatannya. Hal tersebut akan dicapai bila memperhatikan dua hal penting berikut ini. Pertama, menguatkan pemahaman teoretik yang bersumber dari dalil dari Al-Quran dan As-Sunnah. Serta akal yang sehat dan benar. Kedua, relasi tauhid sebagai praktek kehidupan yang jelas dan nyata, bekas-bekasnya dalam sikap dan perilaku soleh yang dimiliki oleh para hamba Allah. Secara teoretik Qur'ani, sebagaimana diuraikan oleh Ibnu Taimiyah dan Muhammad bin Abdul Wahhab, tauhid dibagi menjadi 3 macam, yaitu tauhid ar-rububiyah, tauhid al-asma wa as-sifat, dan tauhid al-uluhiyah. 1. Tauhid ar-rububiyah. Rububiyah berasal dari salah satu nama Allah Ar-Rabb, yang memiliki makna pengasuh, penolong, penguasa, pendamai, dan pelindung. Secara syar'i, bermakna iman kepada Allah sebagai pencipta, penguasa, pengatur segala urusan yang ada di alam semesta, menghidupkan dan mematikan, dan hal-hal yang termasuk perkara takdir, dan menetapkan hukum alam atau sunatullah.
Tauhid rububiyah meliputi keimanan terhadap hal-hal sebagai berikut. A. Iman kepada perbuatan Allah secara umum, seperti mencipta, memberi rizki, menghidupkan, dan mematikan, penguasa, dan sebagainya. B. Iman kepada qada dan qadar Allah. C. Iman kepada keesaan zatnya. Al-Quran menegaskan akan kepastian sifat ar-rububiyah Allah, yang merupakan dasar akan wajibnya bertauhid rububiyah kepada Allah. Dengan pengertian seperti di atas, tauhid rububiyah mungkin saja dimiliki oleh orang-orang mukmin dan mungkin saja oleh orang-orang kafir, karena tauhid rububiyah sebenarnya merupakan fitrah dasar ketuhanan bagi setiap manusia. Meski seorang menyatakan ateis atau tidak bertuhan, ia tetap akan merasakan adanya sang supranatural yang berada di luar dirinya. Mengenai ketidakmungkinan manusia untuk mengingkari tauhid rububiyah, Allah berfirman, "Katakanlah, siapakah yang empunya langit yang 7 dan yang empunya arsy yang besar?" Quran Surat Al-Mu'min ayat 86. Maka akan menjawab, "Kepunyaan Allah." Katakanlah, "Maka apakah kamu tidak bertakwa?" Quran Surat Al-Mu'min ayat 87. Bagi manusia, tauhid rububiyah memiliki manfaat, yakni di samping menumbuhkan keyakinan akan keagungan dan kebesaran Allah, juga mendorong manusia untuk mempelajari kaidah-kaidah dan hukum-hukum rububiyah, seperti penciptaan, pemeliharaan, dan pengaturan Allah atas segala makhluknya. 2. Tauhid al-asma dan as-sifat. Pengertian tauhid al-asma wa al-sifat adalah penetapan dan pengakuan yang kokoh atas nama-nama dan sifat-sifat Allah yang luhur berdasar petunjuk Allah dalam Al-Quran dan petunjuk Rasulullah SAW dalam sunnahnya. Para ulama salaf, yakni ulama yang kokoh dalam mengikuti sunnah Rasulullah, pandangan para sahabat dan tabi'in yang soleh, menetapkan segala nama dan sifat yang ditetapkan Allah untuk dirinya, tanpa melakukan ta'til atau penolakan, tahrif atau perubahan dan penyimpangan lafal dan makna, tamsil, penyerupaan, dan takyif atau menanya terlalu jauh tentang sifat Allah. Sebagaimana firman Allah, "Dia pencipta langit dan bumi. Dia menjadikan bagi kamu dari jenis kamu sendiri pasangan-pasangan dan dari jenis binatang ternak pasangan-pasangan pula. Dijadikannya kamu berkembang biak dengan jalan itu. Tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan dia, dan dialah yang maha mendengar lagi maha melihat." Surat Al-Surah ayat 11. Bagian pertama dari ayat ini, laisa kamitslihi syai', menunjukkan penolakan kepada kelompok yang melakukan tamsil atau penyerupaan nama-nama dan sifat Allah dengan nama dan sifat makhluknya, dan takyif atau mempertanyakan terlalu jauh tentang hal-hal yang berkaitan dengan sifat Allah. Sedangkan bagian kedua ayat tersebut, wahwas sami'ul basyir, menunjukkan penolakan kepada golongan yang melakukan ta'til atau yakni penolakan atas sebagian atau keseluruhan sifat Allah, dan tahrif atau penyimpangan lafaz dan makna atas nama-nama dan sifat Allah. Imam Ahmad Ibnu Hambal dan Ibnu Taimiyah berpendapat bahwa Allah tidak boleh disifati kecuali dengan apa yang ditetapkan oleh Allah bagi dirinya dan sifat-sifat yang ditetapkan oleh Rasulullah bagi Allah, serta tidak melampaui batas-batas yang ditetapkan Al-Quran dan As-Sunnah. Al-Asma al-Husna, atau yang sering kita sebut dengan Asmaul Husna. Allah berfirman, "Hanya milik Allah Asmaul Husna, maka bermohonlah kepadanya dengan menyebut Asmaul Husna itu, dan tinggalkanlah orang-orang yang menyimpang dari kebenaran dalam menyebut nama-namanya. Nanti mereka akan mendapat balasan terhadap apa yang telah mereka kerjakan." Ayat-ayat di atas mengandung isyarat akan hal-hal sebagai berikut. 1. Menetapkan nama-nama asma untuk Allah, sehingga barang siapa yang menafikannya berarti ia telah menafikan apa yang telah ditetapkan oleh Allah, yang berarti juga menentang atau kafir kepada ketetapan Allah. 2. Bahwasanya semua nama-nama Allah seluruhnya adalah husna, yakni sangat baik,
karena ia mengandung makna dan sifat-sifat yang sempurna, tanpa kekurangan, tanpa cacat sedikit pun, bukan sekedar nama-nama kosong tanpa makna. Ketiga, sesungguhnya Allah memerintahkan para hambanya untuk berdoa kepada Allah dengan bertawasul kepada namanya. Maka ini menunjukkan keagungan dan keistimewaan Allah kepada doa yang disertai dengan menyebut nama-namanya. 4. Bahwasanya Allah mengancam orang-orang yang ilhad atau menyimpang dari kebenaran dalam nama-namanya, dan Dia akan membalas perbuatan mereka sesuai dengan kualitas perbuatannya. Sifat-sifat Allah dalam Al-Quran sangat banyak disebutkan sifat-sifat Allah, sehingga tidak dapat ditentukan jumlahnya. Kalau dalam beberapa kitab iman dan kitab ilmu kalam disebutkan sifat-sifat wajib bagi Allah itu ada 13 macam, atau ada yang menyebut 20 sifat. Maka hal itu hanya hasil ijtihad para ulama untuk memudahkan umat Islam untuk memahaminya. Namun jumlahnya tersebut tidak bersifat pasti. Sifat-sifat Allah yang banyak jumlahnya itu terbagi menjadi dua bagian, yaitu sifat zatiyah dan sifat fi'liyah. Sifat zatiyah yaitu sifat yang senantiasa melekat pada zatnya, tidak terpisah dari zatnya, seperti al-ilm atau ilmu, al-qudrah, dan yang lain-lain. Sebagai contoh ayat-ayat tentang sifat zatiyah adalah, sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada yang berhak menerimanya, dan menyuruh kamu apabila menempatkan hukum di antara manusia, supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat. Sedangkan sifat fi'liyah yaitu sifat yang diperbuat Allah jika Ia berkehendak, seperti bersemayam di arsy, turun ke langit dunia di sepertiga akhir malam untuk menjawab doa-doa orang yang melakukan sholat di malam dan datang pada hari kiamat. Di antara ayat-ayat yang mengandung sifat fi'liyah Allah adalah, yaitu Tuhan yang Maha Pemurah yang bersemayam di atas arsy. Quran Surat Toha ayat 5. Dengan diulang lafaz istawa di 7 tempat di atas menunjukkan bahwa istawa harus dimaknai sebagai makna hakikiyah. Menurut Ibnu Qayyim, istawa memiliki 4 makna, yaitu irtifa, ulu, su'ud, istiqrar. Sedangkan arsy secara lugawi artinya singgasana untuk raja. Sedangkan yang dimaksud arsy pada ayat-ayat tersebut adalah singgasana Allah yang mempunyai beberapa kaki yang dipikul oleh malaikat. Ia merupakan atap bagi semua makhluk. Bersemayamnya Allah di atas arsy-Nya sesuai dengan keagungan dan kesempurnaannya. Kita tidak mengetahui dan mempertanyakan kaifiyah atau caranya sebagai kaifiyah sifat-sifatnya yang lainnya. Namun kita hanya meyakini dan menetapkan sebagaimana ditunjukkan oleh Al-Quran dan As-Sunnah. Yang ketiga, tauhid uluhiyah. Uluhiyah berasal dari kata al-ilah yang artinya sesuatu yang disembah atau sesembahan, dan sesuatu yang ditaati secara mutlak. Dan kata ilah ini diperuntukkan bagi sebutan sesembahan yang benar. Misalnya firman Allah Ta'ala, Allah tiada ilah atau sesembahan yang benar, melainkan Dia yang maha hidup dan maha mandiri. Juga diperuntukkan bagi sesembahan yang batil, sebagaimana firman Allah, Allah tidak ada Tuhan atau yang berhak disembah melainkan Dia, yang hidup kekal, lagi terus-menerus mengurus makhluknya. Kemudian makna ilah lebih dominan sesembahan yang hak, yakni Allah Ta'ala. Tauhid uluhiyah mengandung makna pokok, yakni al-ibadah atau penyembahan dan taat hanya kepada Allah. Makna tersebut berarti memusatkan penyembahan dan ketaatan hanya kepada Allah, yakni mentauhidkan Allah dengan seluruh perbuatan seperti sholat, puasa, zakat, haji, kurban, nazar, rasa takut, rasa berharap, dan lain-lain. Kita mengerjakan semuanya sebagai ketaatan kepada Allah dan mencari ridhonya. Kita tunduk kepada Allah dengan menjalankan perbuatan yang diperintahkan dan meninggalkan perbuatan yang dilarang. Tauhid uluhiyah tidak akan wujud kecuali dengan 2 dasar sebagai berikut,
Yang A. Menjalankan semua macam ibadah hanya kepada Allah, bukan kepada yang lain. Yang B. Ibadah yang dijalankan harus sesuai dengan perintah dan larangan Allah. Dua dasar itu dilaksanakan dengan ikhlas dan terus-menerus sebagai konsekuensi logis dari kalimat syahadat. Tidak ada ibadah dan ketaatan melainkan kepada Allah, dan tiada jalan untuk itu melainkan Rasulullah, dan jalan yang dilalui selain jalan Rasulullah tidak akan mengantarkannya kepada sesuatu yang dituju. Tauhid uluhiyah merupakan tema pokok dan inti dakwah para Rasulullah sejak Nabi Adam alaihissalam hingga Nabi Muhammad. Allah berfirman, dan sesungguhnya kami telah mengutus Rasul pada tiap-tiap umat untuk menyerukan sembahlah Allah saja dan jauhilah tauhid itu. Maka di antara umat itu ada orang-orang yang diberi petunjuk oleh Allah, dan ada pula di antaranya orang-orang yang telah pasti kesesatan baginya. Maka berjalanlah kamu di muka bumi dan pastikanlah bagaimana kesudahan orang-orang yang mendustakan rasul-rasul tersebut. Quran Surat An-Nahl ayat 36. Dalam Islam, tauhid uluhiyah merupakan prasyarat setiap orang yang akan memeluknya, dan kandungan tauhid uluhiyah ini terdapat pada dua kalimat syahadat yang menjadi tanda seseorang menjadi muslim. Selanjutnya, hubungan manusia dengan Tuhan, hubungan manusia dengan manusia, dan hubungan manusia dengan alam. Yang pertama, hubungan manusia dengan Tuhan atau hablum minallah. Hubungan dengan Tuhan harus dimaknai sebagai proses sadar untuk pembentukan kepribadian dan pemupukan kualitas diri. Hubungan keberagaman demikian itulah yang mampu mengantarkan pelakunya ke arah peningkatan kesadaran kebertuhanan, bahwa tidak ada Tuhan yang layak diabdi kecuali Allah. Inilah inti tauhid. Tauhid mengajarkan bahwa meskipun Tuhan itu unik dalam arti keesaan, tetapi Dia Maha Hadir dan maha dekat dengan kehidupan manusia. Paham ini berlawanan dengan teologi di luar Islam yang beranggapan bahwa hubungan manusia dengan Tuhan begitu jauh dan sulit dijangkau. Akibat keyakinan inilah, maka untuk bisa berhubungan dengan Tuhan, manusia membutuhkan mediator berupa berbagai macam objek atau sesembahan perantara berupa berhala, benda-benda fisik, atau representasi. Tuhan sebagai andat atau tandingan-tandingan, tujuannya agar perantara itu bisa mendekatkan manusia dengan Tuhan. Al-Quran melaporkan ketika orang-orang Arab sebelum Islam ditanya mengapa dalam hubungan dengan Tuhan menggunakan perantara. Mereka menjawab, kami menyembah berhala-berhala itu dengan harapan mereka dapat mendekatkan atau memperpendek jarak hubungan kami dengan Tuhan. Yang kedua, hubungan manusia dengan manusia atau hablum minannas. Umat manusia adalah satu sekaligus majemuk, satu dalam keberagaman dan beraneka dalam kesatuan. Perhatikan ayat populer berikut. Hai manusia, kami ciptakan kamu laki-laki dan perempuan. Kami jadikan kamu berbagai suku dan bangsa supaya kamu saling mengenal. Sungguh orang yang paling mulia di antara kamu adalah kamu yang bertakwa. Islam memposisikan harkat dan martabat manusia dalam kedudukan yang sama dan setara untuk semua, tanpa kesetaraan fungsi dan tanggung jawab. Kosmik manusia akan terganggu dan mengalami penyelewengan. Allah mengajarkan untuk memperkuat martabat kemanusiaannya. Manusia dianjurkan untuk menjalin hubungan tali persaudaraan dan komunikasi dengan sesamanya. Sifat hubungan ini didasarkan pada komitmen kemanusiaan. Sifat hubungan ini didasarkan pada komitmen kemanusiaan, bukan karena kepentingan yang lebih bertendensi duniawi, sebab Al-Quran melarang secara tegas hubungan sesama manusia secara hierarkis dan vertikal, lantaran hubungan semacam ini bakal menimbulkan ekses-ekses negatif bagi kemanusiaan. Yang ketiga, hubungan manusia dengan alam. Filsafat tentang alam dan manusia dalam Islam didasarkan pada asas ketuhanan yang fungsional, dalam arti bahwa Allah adalah Rabb dan Kholik. Rabb al-Amin, Kholak al-Insan.
keyakinan hanya ada satu, Rabb yang mencipta, mengatur, dan memelihara alam semesta, sekaligus meyakini akan kesatuan alam, keteraturan, dan keharmonisan alam dengan berbagai hukum yang mengaturnya dan diikat dengan satu hukum tertinggi dari Yang Maha Pengatur. Kata lain yang digunakan Al-Quran untuk menyampaikan gagasan tentang tujuan Tuhan dalam penciptaan ini adalah Bi-al-Haq. Kata ini menjelaskan dengan tepat bahwa alam ini diciptakan dengan benar, bertujuan, penuh makna melalui mekanisme yang aktual, tidak sia-sia dan bukan diciptakan dengan main-main. Tujuan dasar penciptaan alam adalah sebagai sumber pengajaran bagi manusia untuk mengetahui dan mengagungkan Tuhan. Sebuah hadis qudsi menyebutkan, sebelum penciptaan aku sendirian, aku ingin diketahui, maka aku pun menciptakan alam semesta. Menurut hadis ini, manusia dapat mengetahui Tuhan melalui pengetahuannya mengenai alam. Kemungkinan ini merupakan konsekuensi dari fakta bahwa alam melalui penciptaan Tuhan memanifestasikan nama-nama dan sifat-sifat Tuhan yang bisa diketahui oleh manusia. Dipandang dari penciptaan ini, hubungan manusia dengan alam pada hakikatnya adalah hubungan sebagai sesama ciptaan. Antara alam dan manusia ada dalam posisi yang sama, sebagai ciptaan Tuhan. Hanya saja manusia diberi konsesi-konsesi khusus dalam berhubungan dengan alam. Konsep yang terkenal mengenai pola hubungan ini adalah taskhir, yaitu alam disediakan dan diperuntukkan bagi manusia. Namun demikian, hubungan yang dikehendaki tidak dalam pengertian hierarki. Ada yang rendah dan direndahkan. Hubungan manusia dengan alam adalah hubungan mengelola, memakmurkan, melestarikan, dan memanfaatkan sebaik-baiknya. Hubungan ini mengharuskan pengetahuan yang memadai sehingga alam ini memberikan kontribusi terhadap pemenuhan kebutuhan manusia. Dalam konteks inilah, manusia diperintahkan untuk bertindak sesuai dengan aturan moral, bahwa alam ini bukan sesuatu yang siap dipakai, sesuatu yang terlebih dahulu dipersiapkan untuk manusia. Sebaliknya, pemanfaatan alam ini, di samping untuk kepentingan jangka panjang, juga membutuhkan pengetahuan mengenai cara kerja dan aturan-aturan yang ada di dalamnya. Kenyataan bahwa alam adalah karya Tuhan menuntut manusia untuk menyelidiki dan memahami pola dan tata kerja Tuhan dalam alam. Dalam Al-Quran tidak mungkin bertentangan dengan karya Tuhan, yakni alam semesta. Terima kasih. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.